Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, sebagaimana biasanya, mari jangan pernah kita bosan-bosan datang kepada Tuhan, amin. Jangan pernah bosan untuk memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan, amin. Kita butuh keberpihakan Tuhan. Sebab dengan keberpihakan Tuhan kita akan mengalami satu kata, yaitu menang. Amin. Masalah, pergumulan boleh datang, tantangan boleh hadir. Tapi kalau Allah berpihak kepada kita, siapa lagi lawan kita? Amin. Itu sebabnya kita akan tampil lebih daripada pemenang. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersihkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur hari ini kami ada sebagaimana kami berada bersama Tuhan. Kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib di hari ini. Itu sebabnya kami tidak akan melewati hari ini sebelum kami datang kepada Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi kami. Buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membaca di Kisah Rasul pasal 8. Ini cukup panjang. Mulai pada ayat 4 sampai dengan ayat 25. Filipus di Samaria. Tapi kita akan baca dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ayat 19, serta berkata, berikanlah juga kepada aku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ayat 20, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ayat 21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Ayat 23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ayat 24, jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Saudara, di ayat 21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudara, dunia hari-hari ini adalah dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang justru semakin sibuk menjaga uang dan harta kekayaannya, sibuk menjaga perusahaan dan aset-asetnya, sibuk menjaga penampilan jasmaninya agar tetap kelihatan cantik dan tampan, sibuk menjaga jabatan dan popularitasnya agar tidak kalah pamor, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kita semua lupa bahwa sesungguhnya kunci dari segala hal dalam hidup ini adalah hati kita. Amin. Karena itu Alkitab menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Mengapa hati harus selalu dijaga? Nah, ini pertanyaannya ya saudara ya. Mengapa hati kita harus selalu dijaga? Jawabannya, karena dari hati, Alkitab katakan, timbul segala pikiran jahat. Saya bacakan untuk saudara.
di Matius pasalnya yang ke-15 pada ayatnya yang ke-19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Saudara, iblis sedang gencar-gencarnya mempengaruhi manusia dengan menawarkan segala kenikmatan dunia. Jika manusia tidak dapat menjaga hatinya, mata hatinya akan semakin gelap dan akhirnya dalam hati timbul berbagai niat jahat. Ada tertulis di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, ingatlah bahwa hidup yang sedang kita jalani hari ini hanyalah pancaran dari apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita lurus, maka jalan kita pun akan lurus. Hati yang lurus adalah hati yang bersih, tidak tipu daya atau bebas dari segala kejahatan. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang berlimpah kasih karunia, itu sudah pasti. Namun kasih karunia Tuhan tidak diberikan kepada sembarang orang. Amin. Di Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat 19, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi Tuhan akan memberi kasih karunia kepada siapa yang Dia mau, begitu, ya kan? Siapa yang kuberi kasih karunia, demikian penegasan. Dan Tuhan mengasihi siapa yang Dia kasihani. Saudara, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berhati lurus. Amin. Kalau kasih karunia itu diberikan kepada orang yang hatinya bengkok, kasih karunia-Nya pasti akan disalahgunakan, bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi memegahkan diri sendiri. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang hatinya lurus pasti dikasihi Tuhan. Contoh, Saul ditolak Tuhan dan Daud dipilih Tuhan karena Tuhan mendapati Daud punya hati yang lurus. Sebab itu di Yesaya pasalnya yang ke-26 ayat 7 dikatakan, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Mari saudara, kita bersihkan hati kita. Kita menjalani hari-hari yang panjang dengan hati yang lurus, hati yang hanya melekat kepada Tuhan. Dan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, di Mazmur pasalnya yang ke-91 di ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, banyak masalah akan terjadi, tantangan, kesulitan, pasti itu kita alami. Tetapi saudara, kalau hati kita lurus, hati kita bersih, hati kita hanya melekat sama Tuhan, maka ada janji Tuhan, ya. Dan Dia katakan, aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Dan ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebab itu saudara, marilah kita berjalan bersama Tuhan dengan hati yang lurus, dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Mari kita bersihkan hati kita. Tapi yang paling penting adalah iman kita harus selalu naik. Doa-doa kita harus selalu naik. Amin. Semangat kita mengikuti Tuhan akan terus naik. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk hati kami selalu lurus dan bersih, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Maka ada fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami, seperti yang kami baca di Mazmur 91, 14, 15, dan 16. Terpujilah Engkau, dan kiranya Roh Kudus akan selalu memberikan kami kekuatan untuk melangkah dengan penuh sukacita dan ucapan syukur
Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber dan sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Mereka yang aktif di live chat, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan berkemurahan, Tuhan berbelas kasihan atas mereka, dan yang kekurangan diberkati, hidup berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan